Itu suatu cerita yang panjang. Setidak-tidaknya marilah kita keluar ke sana, di bawah matahari, di atas bebatuan. Kita akan menyingkir dari suasana lembab dan bau busuk, pinta Petrus. Dan Yesus setuju. Mereka duduk senyaman yang mungkin di puing-puing tembok. Dosa Saul hanyalah satu dari dosa-dosanya. Diawali dan diikuti oleh banyak dosa lainnya. Semuanya dosa berat. Kedurhakaan ganda terhadap Samuel yang telah mengurapinya sebagai raja dan yang sesudahnya menghilang agar tidak berbagi dengan raja penghormatan dari rakyat. Dia beberapa kali tidak tahu berterima kasih kepada Daud yang menyelamatkannya dari Goliat dan mengampuni nyawanya di gua-gua di En-Gedi dan Hahila. Dia bersalah atas banyak tindak ketidaktaatan dan atas menggemparkan rakyatnya dengan perbuatan amodal. Dia bersalah mendukakan Samuel penolongnya dengan kurang cinta kasih. Dia bersalah atas iri hati, atas upaya mencabut nyawa Daud, yang adalah penolongnya yang lain, dan akhirnya, atas kejahatan yang dilakukannya di sini. Terhadap siapa? Dia tidak membunuh siapapun di sini. Dia membunuh jiwanya di sini. Dia selesai membunuhnya. Mengapa kau menundukkan kepalamu? Aku sedang berpikir, Guru. Kau sedang berpikir, aku bisa lihat itu. Apa yang sedang kau pikirkan? Mengapa kau ingin ke sini? Kau harus akui bahwa itu bukan sekedar rasa ingin tahu belaka dari seorang terpelajar. Kita selalu mendengar orang berbicara mengenai tukang sihir, ahli tenung, memanggil arwah. Aku ingin melihat apakah aku dapat menemukan sesuatu. Aku ingin tahu bagaimana hal itu dilakukan. Aku pikir bahwa sebab kami ditakdirkan untuk membuat orang takjub guna menarik perhatian mereka. Kami seharusnya, agaknya, menjadi penyihir juga. Engkau adalah engkau dan engkau melakukan hal-hal melalui sarana kuasamu. Tapi kami harus memohon kuasa, memohon pertolongan demi melakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa, yang adalah penting. Apa kau gila? Apa yang kau bicarakan ini? Teriak banyak dari antara mereka. Tenanglah, biarkan dia bicara. Dia tidak gila. Ya, aku pikir dengan datang ke sini sedikit sihir dari masa lalu akan merasuki aku dan menjadikan aku lebih hebat. Demi kepentinganmu, percayalah padaku. Aku tahu bahwa keinginanmu yang sekarang adalah keinginan yang tulus. Tapi aku akan menjawabmu dengan perkataan abadi, sebab perkataan itu dari kitab suci dan kitab suci akan ada sepanjang manusia ada. Dipercayai ataupun ditertawakan, dipergunakan untuk membela kebenaran ataupun dicemooh. Kitab suci akan selalu ada. Di sana tertulis, dan Hawa, melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, dia mengambil dan memakannya dan memberikannya juga kepada suaminya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang dan mereka membuat cawat bagi diri mereka. Dan Allah berkata, bagaimana kalian tahu bahwa kalian telanjang? Hanya karena kalian makan dari buah terlarang. Dan ia mengusir mereka dari taman kesukaan. Dan dalam kitab mengenai Saul, tertulis, Samuel menampakkan diri dan berkata, mengapa engkau mengganggu aku dengan menyihir aku muncul? Mengapa engkau bertanya kepadaku, padahal Allah telah undur daripadamu? Allah akan melakukan kepadamu seperti yang pernah aku katakan kepadamu, karena engkau tidak mentaati suara Allah. Nak, janganlah ulurkan tanganmu pada buah terlarang. Tidaklah bijaksana bahkan mendekatinya saja. Janganlah ingin tahu hal-hal yang supernatural, agar racun setaniknya tidak menaklukkanmu. Hindarilah kuasa atau praktek supernatural dan apa yang tak dapat dijelaskan. Satu hal saja yang harus diterima dengan iman yang kudus, Allah. Tetapi hindarilah apa yang bukan Allah dan apa yang tak dapat dijelaskan oleh akal manusia atau tak dapat dilakukan oleh kuasa manusia, sehingga sumber kejahatan tidak terbuka bagimu dan kau dapat tahu bahwa kau telanjang. Telanjang, menjijikkan dalam kemanusiaanmu bercampur satanisme. Mengapa kau ingin membuat orang takjub melalui hal-hal gaib yang gelap? Buatlah mereka takjub melalui kekudusanmu, yang seharusnya secemerlang hal-hal yang berasal dari Allah. Janganlah antusias menyingkapkan selubung yang memisahkan yang hidup dari yang mati.
Janganlah mengganggu yang mati. Dengarkanlah mereka, jika mereka bijaksana, sementara mereka masih di dunia. Hormatilah mereka dengan mentaati mereka juga sesudah kematian mereka. Tetapi janganlah mengganggu kehidupan kedua mereka. Barang siapa tidak mentaati suara Allah, kehilangan Allah. Dan Allah telah melarang praktek supernatural, sihir, satanisme dalam segala bentuknya. Apalagi yang ingin kau ketahui selain dari sabda yang sudah diwartakan kepadamu? Apalagi yang ingin kau lakukan selain dari kebaikan dan kuasaku yang memampukanmu untuk melakukannya? Janganlah merindukan dosa, melainkan kekudusan, nak. Janganlah merasa malu. Aku senang bahwa kau menyingkapkan kemanusiaanmu. Banyak orang, terlalu banyak, suka apa yang kau sukai. Tapi tujuan dari keinginanmu, menjadi berkuasa guna menarik orang kepadaku, menyingkirkan suatu beban berat dari kemanusiaan itu dan menempatkan sayap padanya. Tapi itu adalah sayap-sayap burung malam. Tidak, Yudasku terkasih. Kenakanlah sayap-sayap yang seterang matahari, sayap-sayap seorang malaikat pada rohmu. Dengan angin lembut yang disebabkan oleh kepakan sayapmu, kau akan menarik hati orang dan akan menghantar mereka dalam kesadaranmu akan Allah. Bisa kita pergi? Ya, Guru, aku sudah bersalah. Tidak, kau seorang yang penuh ingin tahu. Dunia akan selalu penuh dengan mereka. Ayo, mari kita pergi dari bau busuk tempat ini. Marilah kita pergi menuju matahari. Dalam beberapa hari Paskah akan tiba. Dan sesudahnya kita akan pergi ke rumah ibumu. Aku akan menyihirnya muncul untukmu, rumahmu yang manis, ibumu yang kudus. Betapa damai, seperti biasa, kenangan akan ibunya dan pujian sang guru untuk ibunya, menggembirakan Yudas. Mereka keluar dari puing-puing dan mulai menuruni jalanan yang saat kedatangan tadi mereka daki.